Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal kasih tahu langkah-langkah bagaimana caranya ngeregresi uji asumsi klasik menggunakan data panel. Yang sebelumnya untuk regresi data panel udah pernah aku upload di YouTube channel aku. Jadi kamu harus nonton dulu gimana caranya ngeregresi data panel, baru nanti udahnya kamu bisa lihat gimana caranya meregresi data panel menggunakan uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik untuk data panel ini banyak banget persepsi yang kita mungkin masih banyak perdebatkan ya di Indonesia. Ada yang bilang kalau data panel itu nggak harus diuji asumsi klasik, just normality test, hanya uji normalitas. Tapi ada juga beberapa artikel dan buku yang masih menerangkan bahwa uji asumsi klasik untuk data panel itu masih ada di normalitas, multicol, dan hetero. So I will not follow the paham yang untuk normality test aja gitu, tapi kali ini saya akan men-sharing gimana caranya untuk melakukan uji asumsi klasik yang multicol, normal, dan hetero. So nonton videonya sampai akhir ya. Nah ini guys untuk data panel yang udah aku regresi sebelumnya. Nah sekarang pastikan dulu kamu sudah menyiapkan data panelnya. Jadi di sini yang saya gunakan dalam olah data saya menggunakan 3 objek, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Untuk tahun penelitiannya saya mulai di tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Lalu di sini saya punya data FDI yang dalam juta dolar, dalam miliar, lalu di sini ada UMKM dan ada infrastruktur. Jadi ceritanya saya mau melihat ya pengaruhnya bagaimana si UMKM ini dipengaruhi oleh infrastruktur dan juga investasi ya. FDI itu Foreign Direct Investment atau investasi asing. Kalau sudah punya data seperti ini, udah cakep datanya, silahkan pindahin ke Reviews. Nah, di sini saya mau bikin kalian penasaran. Kalau yang baru nonton di YouTube channel saya yang ini, so kamu harus nonton dulu YouTube channel yang tadi udah saya tunjukin yang sebelumnya, di mana di situ udah ada langkah-langkah untuk melakukan regresi data panel dan memilih model panel mana yang paling terbaik. Sekarang di YouTube channel yang ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana sih uji asumsi klasik itu dilakukan pada data yang panel. Biar makin penasaran ya, jadi kamu bisa lihat dulu tuh ke YouTube channel saya yang sebelumnya. Dan di sini sudah saya dapatkan hasil. Ternyata untuk yang data saya punya, model yang paling bagus adalah common effect atau pool effect. So, kalau sudah mendapatkan model yang paling terbaik, maka selanjutnya kita akan menguji menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah memenuhi asumsi normalitas. Langkah untuk melakukan uji normalitas, klik view, residual diagnostik, lalu histogram normality test. Kalau sudah, maka akan keluar probability dari Jark-Ubera. Yang saya punya adalah 0,000168. So, karena ini under dari alpha series, di bawah dari alpha series yaitu 0,05, sehingga data saya ini tidak terdistribusi normal. Dan yang kedua akan saya lakukan yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pertama taruh dulu resit ya di sini, klik resit, kursornya taruh di sini nih. Lalu taruh di generate, diklik ya generate-nya. Terus kita harus buat komennya dulu. Komennya adalah res ups sama dengan ups resit. Kita mau buat resitnya jadi absolutely. Kalau udah komennya seperti ini, maka kamu klik OK. Nah, kalau udah diklik OK, berarti kita klik quick, lalu pilih estimation equation, dan sekarang nih untuk menguji si heteroskedastisitas, yang jadi variabel terikatnya adalah si res up. Kita masukkan C, lalu variabel bebasnya X1, X2, X3. Kalau sudah tertulis seperti ini, maka klik OK. Untuk membaca hasil dari heteroskedastisitas tes, Anda harus melihat dari nilai probability. Saya blok di sini yang warna biru ya. Nah,
kamu bisa lihat X1 itu nilai probabilitasnya 0,09, X2 probabilitasnya 0,5177, X3 probabilitasnya 0,4419. So, ini berarti tidak ada permasalahan heteroskedastisitas dalam data yang saya olah. Jadi dia sudah terbebas masalah heteroskedastisitas. Nah, yang ketiga adalah untuk melakukan uji multikolinearitas. Langkahnya adalah klik quick, pilih group, statistik, lalu pilih correlation. Nah, di sini kita bisa hapus jadi nama-nama variabel terikat dan variabel bebas yang mau kita tes X2, X3. Ya. Jadi cukup kita tulis variabel terikatnya aja, lalu variabel bebas tanpa adanya C atau konstanta. Oke, kalau udah kita klik. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Kalau kamu lihat di sini, angka Y-nya atau Y-nya dia akan selalu 1 nilainya. Memang ini adalah matriks dari correlation-nya ya. Jadi hasil perhitungannya memang seperti itu. But you must concern with the result of X1, X2, dan X3. Di mana kamu harus lihat di sini setiap nilai X1, X2, dan X3 baik yang ada di vertikal maupun yang ada di horizontal ya, nilai dari X1, X2, X3 nya tidak ada yang melebihi dari 0,8. Lihat, X1 saya 0,147, X2 saya 0,334 sekian, dan X3 saya min 0,34. So ini sudah memenuhi dari asumsi multicol sehingga data saya terbebas dari masalah multikolinearitas. Oke. Dan kesimpulannya, dari 3 uji asumsi klasik untuk data panel, data saya hanya memiliki masalah pada normalitas ya, karena tadi probabilitasnya lebih kecil dari alpha series. Nah, sudah selesai untuk melakukan uji asumsi klasik pada data panel. Semoga kalian dapat dengan mudah memahaminya dan silahkan mencoba untuk data uji kalian, dan selamat ketemu lagi nanti di video yang selanjutnya.